sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian viral JK Wakil Presiden Chaplin yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak produktif. Mestinya Bapak nggak usahlah ikut-ikut bicara masalah agama. Cukuplah Bapak jadi wakil atau ketua Dewan Masjid Indonesia. Cukuplah itu. Bapak mempermalukan diri, keturunan, dan orang Sulawesi, orang Makassar. Bapak telah menurunkan derajat Bapak yang selama ini diam-diam mengerikan, diam-diam menghanyutkan, diam-diam menyelesaikan masalah tanpa masalah, justru tambah ribut. Bapak sudah menjadi penengah kasus Poso. Bapak juga sudah datang ke Taliban, bertemu dengan Presiden Taliban di sana yang memenangkan Afghanistan. Bapak bilang bahwa Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban ini berbeda dengan sekian tahun yang lalu, Bapak bilang, 20 tahun yang lalu. Bapak asal ngomong saja sih. Makanya ditampol sama Murtadin Aceh. Maju terus Murtadin. Ya, walaupun kamu mempermalukan Muslim, mempermalukan ya tokoh agama, Daud Bro, gitu. Daud Bro itu, dan juga sekaligus tampol Kahar Muzakkar dari Makassar itu. Dan kamu adalah, ini cucu dari Daud Bro. Ini Murtadin Aceh ini cucunya. Saudara-saudara nggak usah malu ya, nggak usah iri ya kalau ada turunan Daud Bro yang akhirnya menjadi Murtadin. Ini dia. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. bahkan ini sudah merujuk kepada fitnah, Pak. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau Bapak ingin mengomentari seperti itu, Bapak lihat dulu bagaimana ajaran kekristenan itu. Bagaimana ajaran Alkitab. Pak Yusuf Kala, kekristenan itu tidak pernah diajarkan bagaimana orang Kristen mati syahid. Membunuh orang, mati syahid. Dibunuh, mati syahid. Orang Kristen tidak punya pikiran seperti itu. Orang Kristen tidak pernah diajarkan seperti itu. Gereja tidak pernah mengajarkan begitu. Pendeta, pengkhotbah tidak pernah mengajarkan begitu. Penginjil tidak pernah mengajarkan begitu. Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ajaran untuk menyuruh orang Kristen supaya mati syahid. Apalagi membunuh orang. Itu tidak. Pak Yusuf Kala harus tahu satu hal. Di dalam Injil Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kami diajarkan supaya kami saling mengasihi satu sama yang lain. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kamu, mengasihi kami. Begitulah kami harus mengasihi sesama kami. Bahkan dalam Injil Matius 22 ayat 37. Firman Tuhan mengajarkan kami bagaimana cara kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami. Itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Ini berarti Pak Kala, mengasihi Tuhan secara total. Kami wajib mengasihi Tuhan itu secara total. Dengan sepenuh jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap hati kami, dengan tulus dan mengutamakannya di atas segalanya. Dan perintah ini mencakup seluruh aspek kehidupan, emosi, kehendak, dan pikiran, serta diwujudkan melalui ketaatan dan kasih kepada sesama. Ajaran Alkitab itu landasannya kasih. Kasih yang pertama itulah kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Lalu mengasihi sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini Pak Yusuf Kala harus sering-sering membaca Alkitab, mendengar khotbah Bapak Pendeta. Tidak ada satupun khotbah pendeta yang menyuruh
orang Kristen yang menyuruh jemaat untuk berperang, untuk melawan, dan untuk melakukan kejahatan, apalagi membunuh. Tidak ada. Dan saya sebagai pendatang baru di dalam kekristenan, sebagai petobat baru alias murtadin, belum pernah saya menemukan ada hamba Tuhan yang mengajarkan saya untuk melakukan kejahatan, apalagi membunuh. Jangankan itu, kami dilarang untuk berkata dusta, dilarang untuk bersaksi dusta, bahkan dilarang untuk memakai nama Tuhan dengan sia-sia. Contohnya membunuh orang, teriak nama Tuhan. Kami dilarang, tidak boleh. Jangankan membunuh orang pakai nama Tuhan, bersumpah saja memakai nama Tuhan itu dilarang. Apalagi mengenai mati syahid. Tidak ada istilah mati syahid di dalam kekristenan, tidak ada. Yang ada itu Pak JK, di dalam kekristenan itu, hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya Kapokmu kapan, JK? Pelihara tuh kumis, ya. Pelihara baik-baik kamu, JK. Kamu sudah menjadi provokator, bikin panas orang Kristen, mendatangkan Zakir Naik, kena spilis, kena penyakit Robil kelamin, Muhammad Rabil kelamin. Terima kasih. Agar semua murtadin tetap konsisten, jangan saling menuduh, saling menghina, saling merendahkan. Ya, terima kasih untuk Fendi. Sekarang namanya Fendi Israel. Keren nama apalah arti sebuah nama. Tetapi kalau dipakai oleh orang-orang yang tepat, mengerikan nama itu. Ya, Fendi Aceh. Dedi Saputra, saya nggak tahu kabarnya. Saya nggak tahu berapa nomor rekeningnya. Tolong. Saya masih ada dana untuk bantu Fendi ataupun Dedi Saputra ataupun yang di Jawa Timur bekerja bersama-sama untuk Indonesia bagi Kristus. Tolong DM saya bahwa mereka masih ada nomor yang bisa saya bantu. Nggak apa-apa walaupun hanya untuk naik pesawat, tiket, keperluan yang berat, yang bagus. Ya, kita tanggung bersama, saudara-saudaraku. Luar biasa, jangan takut, jangan malu. Karena firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 8, jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus dan jangan malu. Karena aku orang hukuman, melainkan ikutlah menderita di dalam memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Kekuatan yang Tuhan berikan sampai sekarang. Jangan saling memfitnah. Jangan saling menjatuhkan. Kaum murtadin harus bersatu untuk memberitakan nama Tuhan kepada saudaranya dan juga keluarganya. Saudara dan keluarga. Jangan memberitakan Injil kepada orang yang tidak kita kenal. Kecuali ada yang membawa orang itu kepada kita sebagai penanggung jawab. Bahwa dia tidak akan melaporkan kita. Karena mereka terus berusaha untuk merusak kehidupan kita. Dan kalau bisa mengambil nyawa kita. Itu. Memang ada. Seperti apa kata JK tadi. Bahwa orang Kristen juga berpikir syahid kalau menghabisi nyawa orang Islam. Itu kebohongan Juma, jangan dibawa oleh Bapak yang sudah amit-amit itu ya. Bapak sudah umur 80 tapi masih kuat juga ini Bapak kita ini. Apa pegangan Bapak? Sehingga sanggup berbohong seperti itu. Emangnya kami belajar Quran? Enggak. Dulu. Yang lama sudah so hancur. Kita tidak ulangi lagi kesalahan itu, Pak JK. Karena kami sudah pindah dari kegelapan menuju terang.
Saudara-saudaraku, selamat datang dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Jangan malu untuk memperkatakan setiap apa yang diucapkan oleh firman Tuhan, untuk menegur mereka. Dapat kesempatan karena Bapak salah ngomong. Permalukanlah agamamu itu, JK. Kita kalah duit, kalah pamor, kalah kekuatan dengan JK. Saya ditangkap sama JK, dia sapu habis itu jaksa, hakim, polisi. Jadi dia bermain itu, dan begitu hebatnya dia mengatur sampai penangkapan saya, sampai saya divonis 4 tahun penjara. Tapi sekali lagi, saya tidak akan mundur sedikit pun. Tidak pernah takut untuk menegur, untuk ngomongin apapun kesalahan dari ajaran agama itu. Mulai tahun ini, sudah kita hitung mundur 10 tahun ke belakang, ke depan. Indonesia bagi Kristus. Saya sedang mencari kata-kata JK seperti tadi. Sudah dikomentarin duluan oleh adik saya, saudara saya. Ya, saudara karena iman. Dia cakap menegur JK. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, terima kasih banyak ya. Siapa lagi yang komentarin JK, silakan. Dia telah mempermalukan agamanya, mempermalukan nabinya, seolah-olah Kristen sama dengan agama dia. Nggak sama, jauh langit dan bumi. Dapat imunisasi baru, bahan untuk mempermalukan JK, saudara-saudara. Sekarang rasakan kamu, karena omonganmu itu kesandung JK ini. Nggak ada lagi yang bisa kamu ulangi lagi betapa canggihnya. Kamu minta maaf 1000 kali. Oh, maaf, salah ngomong. Saya mohon maaf kepada orang Kristen. Sudah ditangkap omonganmu. Nggak bisa lagi. Makanya tadi pagi saya bilang bahwa harus ada screening khusus untuk menjadi pejabat negara, apalagi menjadi wakil presiden ikut-ikutan ngomong agama, entah Kristen entah Islam. Kalau ada, nggak usah ngomong ini ayatnya di sini, sebutin ayatnya seperti pendeta, nggak usah. Tetapi setiap kata-kata itu pakai saja, ucapkan saja. Itu mantap itu. Nah, itu taktik berbicara sebagai pejabat di Konoha. Nggak usah sebut ini Injil, ini Matius, ini Mazmur ketika Anda mengutip kata-kata yang harus Anda pidatokan. Nah, sekarang Yusuf Kala, kalau ada kayak begitu, kalaupun ada orang Kristen seperti itu, oh, itu bukan jahit, bukan jihad, bukan zuhud, bukan. Nggak ada satupun kata-kata Bapak itu ada dasarnya sedikit pun di dalam Alkitab. Bapak ngikutin kata-kata Zuma sih. Zuma yang bohong kayak begitu Bapak ikutin, mentang-mentang sama Makassar. Itu sebabnya lo berguru sama Zuma yang baru lahir kemarin, kencing aja nggak beres, sholat nggak pernah itu Zuma. Saya belum pernah lihat Zuma sholat, nggak pernah saya. Kalau main TikTok nggak tahu apa arti omongannya, dia nggak tahu. Modal hanya keras mulut doang, nggak ada, hanya modal teriak-teriak. Emangnya
Ya memang agama teriak-teriak pakai toa sih. Kami tidak perlu pakai toa. Tuhan akan menyertai kami semua. Tuhan menyertai kaum murtadin. Mulai keluar rumah sampai kembali ke rumahmu selamat. Saya tetap akan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan telah memanggil kalian. Tuhan telah menetapkan kalian. Karena dia bilang, Tuhan bilang, bukan aku yang memilih kamu, tapi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itulah kata Tuhan Yesus Kristus. Maju terus semua murtadin di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangun rumah-rumah murtadin. Jangan bangun rumahmu sendiri. Cari tempat-tempat pertemuan. Konsolidasikan, ceritakan, evaluasi kemajuan penginjilan. Apa kekurangan? Gunakan segala senjata Allah itu. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Mereka semua menyiapkan, menajamkan lembing pisau golok mereka. Tetapi mereka tidak akan mampu mengalahkan kamu. Mereka akan malu. Bahkan ucapan-ucapan mereka, fitnahan-fitnahan mereka, kamu buktikan mereka salah. Karena itulah janji Tuhan kepada hamba-hambanya, yaitu setiap orang yang berani menceritakan nama Yesus. Jangan takut, sekali lagi jangan takut. Gak usah khawatir dengan apapun yang kamu makan, yang apapun yang kamu minum. Bahkan apa yang kamu pakai. Semua ini saya pakai dikasih orang. Bahkan sampai seumur hidup saya. Gak perlu lagi beli baju, celana. Semua datang sendiri. Berkat-berkat akan datang sendiri. Begitulah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Bukan dengan JK yang banyak bohong, kamuflase. Bahkan dengan caramu begitu, Islam tidak akan maju. Bahkan dengan kamu ngomong seperti itu, Islam akan diperlihatkan kebohongannya. Karena ucapan yang salah dikatakan oleh seorang mantan pemimpin sekalipun. Hati-hati. JK anti Cina, anti Jawa. Itulah JK, saudara-saudara. Jangan sampai terulang lagi ada wakil presiden seperti ini. Wakil presiden karena harus bayar. Kalau nggak salah itu 11 triliun untuk menjadi wakil presiden Jokowi waktu itu. JK. Luar biasa, saudara. Dia bayar mahal untuk menjadi wakil presiden. Ya, walaupun mungkin saja modal itu nggak kembali. Tetapi kan JK punya cara untuk ngetok orang. Dia pun bukan kaleng-kaleng. Dia sudah mempunyai modal sejak bapaknya dulu. Harta kekayaan itu melimpah untuk menjadi wakil presiden. Jokowi waktu itu dia bayar ke PDIP, Mega. Ini berita A1 loh. A1 semua kalau saya ngomong. Karena JK yang menangkap saya, JK pula yang membayar itu hakim, jaksa dan polisi. Bahkan ada polisi Kristen, si Hombing, yang nangkap saya itu, masih berteman baik dengan saya sampai hari ini. Jadi begitu, saudara-saudara. Jadi polisi Muslim, nah, dia jadi penyidik. Dua orang ini, Muslim dan Kristen. Supaya apa? Supaya kelihatan ada orang Kristen yang ikut. Tetapi
penyidik Kristen itu ketika jadi saksi di pengadilan, dia banyak diam. Yang banyak ngomong itu penyidik Muslimnya. Untuk membuktikan bahwa saya salah. Ataupun ucapan-ucapan saya salah. Saksi ahli, dia bilang bahwa istri Nabi hanya 4, katanya. Saking inginnya membela agamanya itu. Ketika saya tegur pakai bahasa Arab, dia diam aja. Langsung oleh hakim dipotong. Saya mau agar penghakiman atas saya itu terbukti bahwa saya ini bersalah. Tetapi mereka tidak bisa membuktikan kesalahan saya. Yesaya 54 ayat 17. Tidak mempan, tidak bisa dibuktikan bahwa kamu bersalah. Begitu juga Paulus. Ketika dihadapkan dan dia naik banding, Paulus tidak bisa ditemukan kesalahannya. Bahkan Raja Agripa hampir masuk Kristen waktu itu. Karena kesaksian orang yang benar dan hidup dalam kebenaran seperti Paulus. Terima kasih untuk Adinda, kekasih yang luar biasa. Meskipun saya nggak bisa komunikasi lagi dengan Anda, tapi ini cukup. Saya bangga dengan kamu. Dengan keberanianmu memberitakan Injil kemana-mana. Bantu Fendi Aceh, Fendi Israel dalam pelayanannya. Kalau kamu temui dia, kirim dana. Karena dia jadi corong bagi pemberitaan Injil, karena dia sudah pergi kemana-mana. Pergi sampai ke Nias, Mentawai. Dia keluar masuk pedesaan. Saya bangga dengan kaum murtadin yang selalu berbicara kebenaran. Kalau masih di Indonesia, silakan bicara pakai fakta dan data. Jangan asal ngomong. Ya kalau menghina nabinya ya jangan keterlaluan lah. Ya kalau biar saya aja yang membongkar yang rahasia-rahasia yang berat itu. Anda jangan terpancing dengan penonton, netizen. Komentar-komentar itu jangan terprovokasi. Saya sendiri sudah bisa menunjukkan saya tidak bisa diprovokasi lagi. Kalau saya siaran di TikTok, ya puji Tuhan lah saudara-saudara. Semakin hari makin banyak murtadin. Jadi kalau ada orang Kristen mualaf, wah, saya tidak percaya bagaimana kalian bisa mualaf itu ya. Terima kasih semua. Terima kasih untuk komen yang luar biasa ini. Jangan lupa like dan subscribe, komen-komen saudara di YouTube ini. Dan membangun YouTube ini untuk penginjilan Indonesia bagi Kristus. Jangan lupa juga berdoa untuk mereka. Untuk para penginjil. Ya, Agus di Kalimantan Timur, hambanya Pendeta Edi Gong. Ya, di Nias, Mama Ayu. Gekribnis, hidupkan terus. Bersatu Nias dalam memenangkan Injil. Terima kasih ya. Di Batam juga Opa Ruben. Terima kasih doanya kepada saya. Saya juga berdoa Opa Ruben sehat. Ya, terima kasih. Untuk Papua, terima kasih Papua. Manado. Soe. Terima kasih semua ya. Doa dan Indonesia bagi Kristus itu akan terwujud. Nggak usah lama. Nggak usah 10 tahun. Saya sudah pasti bisa kembali ke Indonesia nanti. Dan
polisi Indonesia nggak bisa nangkap saya. Teman-teman semuanya, apa kabar? Terima kasih telah menyimak kesaksian atau diskusi yang dipaparkan oleh Imam Murtadin. Ia memang begitulah ya, para murtadin semakin semangat untuk membuka jalan-jalan kebenaran dan membongkar ketidakadilan atau membongkar roh-roh Babel yang ada di Konoha ini. Kita lihat juga jejak digital Chaplin, yang mana beliau ini dari masa mudanya memang sangat radikal ya. Saya plesetkan ya teksnya yang mungkin supaya aman. Kita lihat juga Pak Chaplin ini yang mendalangi pembakaran 98, pembakaran gereja di Konoha, dan juga kita lihat juga telek-lekor Pak Chaplin atau kumis tipis si JK ini yang dalang-dalang penutupan gereja juga ya, yang juga yang menjebloskan para apologet Kristen, dan sementara apologet Islam masih bebas berkeliaran seperti si Somad, Jack, si Juma, si Ripai, dan lain-lain, si Nandar, yang begitu gempar menghina kekristenan, tapi ya tidak adil ya di NKRI ini. Maksudnya jadi kalau misalkan apologet Islam seperti Juma, Dondi, Pelik Shaw yang diundang di podcast masih aman ya, tapi kalau misalkan kita umat Kristen yang menjawab tuduhan mereka langsung 2 kali 4 jam ditangkap seperti kasus kemarin Sanak Batak, itu bukti bahwa ketidakadilan ini di NKRI ini sungguh keterlaluan ya. Dan juga si JK yang kemarin benar-benar sudah menghina dan memframing bahwa ya gitu syahid masuk surga di agama Katolik, Kristen, dan lain-lain, tetap dibiarkan. Seharusnya hukum jangan pandang bulu. Tidak peduli mau bekas wakil presiden atau apapun, hukum harus tetap jalan ya. Nah, semoga ada keadilannya, dan juga semoga para apologet semakin diurapi Tuhan dan diberkati selalu, sehat selalu ya. Salam, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa di share video di channel ini.